Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan statistik inferensial. Kali ini kita akan membahas tentang uji T dua sampel berpasangan. Jadi uji T berpasangan paired t-test merupakan salah satu metode pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang berpasangan atau tidak bebas, yang dicirikan dengan adanya hubungan nilai pada setiap sampel yang sama atau berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui di lapangan pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Perlakuan pertama mungkin saja berupa kontrol, yaitu tidak memberikan perlakuan sama sekali terhadap objek penelitian. Jadi misalnya kita akan meneliti tentang efektivitas atau peningkatan atau upaya peningkatan pembelajaran ya tentang suatu model pembelajaran. Yang pertama itu kan pembelajaran biasa konvensional, jadi tidak memperlakukan apapun, pembelajaran biasa. Kemudian dites, nah itu namanya pretest. Setelah itu materi berikutnya pembelajaran dengan menggunakan metode yang kita akan uji tadi. Nah, setelah habis materinya kita tes, nah, itu namanya post test. Nah, kita akan membandingkan antara pretest dan post test. Misal pada penelitian mengenai efektivitas suatu model pembelajaran tertentu, perlakuan pertama peneliti menerapkan kontrol, sedangkan pada perlakuan kedua barulah objek penelitian dikenai pembelajaran tertentu, misalnya model pembelajaran SETS. Dengan demikian, efektivitas model pembelajaran SETS dapat diketahui dengan cara membandingkan kondisi objek penelitian sebelum dan sudah diberikan pembelajaran SET. Jadi penilaian hasil belajar dapat dilakukan sebelum dan sudah diterapkan pembelajaran SET. Jadi sebelum itu pretest, setelah itu post test, yang sering disebut pretest dan post test. Contoh kasus lain misalnya ingin mengetahui efektivitas program diet. Program diet berarti sebelum program ditimbang orangnya, setelah program juga ditimbang, nanti dibandingkan perbedaannya ya, rata-ratanya dibandingkan dengan uji T itu tadi. Maka pengukuran berat badan dapat dilakukan sebelum dan sudah melakukan diet. Contoh lain yang bisa dianggap berpasangan meski terhadap dua objek penelitian, misalnya perbedaan antara berat badan ayah dengan anaknya atau tinggi badan ibu dengan anaknya. Nah, ini contoh kasusnya seperti ini. Seorang guru ingin melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul ini, upaya peningkatan hasil belajar fisika ya, hasil belajar fisika ini. Apapun mapelnya silakan. Dan keaktifan peserta didik melalui pembelajaran fisika bervisi set. Nah, ini melalui pembelajaran fisika bervisi set, Science, Environment, Technology and Society, pada kelas 11 IPA 1 MAN Pemalang tahun pelajaran 2022-2023. Nah, setelah dilakukan pembelajaran dan di pembelajaran biasa ya konvensional dan di pretest, kemudian setelah dilakukan pembelajaran set, post test juga. Nah, hasilnya seperti ini contoh hasilnya. Diambil sampel 20 nih. Ini sebelum, ini setelah, ini pretest, post test. Kemudian dicari analisisnya seperti ini,
diferensial itu perbedaan ya, ini kurang ini kurang, itu saja. Jadi sekali kita rumusnya kita tulis C3 min D3, kemudian kita enter, kemudian kita tarik ke bawah, set. Nah ini hasilnya. Kemudian juga situ ini D kuadrat, jadi kan ini kuadrat itu ya pakai ini boleh, tanda topi kuadrat. Kemudian ada cara lain pakai dikalikan juga boleh, jadi ini kali ini kan juga kuadrat, sama aja. Di enter, kemudian tarik bawah. Nah gini sampai sini, sampai 20, kemudian lepas. Nah kemudian ini yang D min D bar itu rata-rata ya, D min D rata-rata kuadrat. Jadi ini D itu alamatnya C3 itu ini, kemudian rata-ratanya di sini nih D 24, namanya E24 ya, ini E24. Kenapa dikunci ini pakai dolar? Karena biar nggak berpindah, jadi di situ terus. Jadi ini kurang ini kurang ini terus gitu ya. Kemudian dipakai topi kuadrat, enter, tarik bawah. Nah jadi sampai 20 aja. Jadi ini jumlahnya ya, ini jumlah sum ya, ini sum itu ya sama dengan sum, nanti bisa ada. Kemudian ini rata-rata, nah ini bagi 20. Nah, kemudian ini kita cari standar deviasinya. Ini bisa dicari sama dengan sudah pernah ya, deviasi, standar deviasi kita cari di sini. Standar deviasinya mana ya? Nah ini, nah ini yang S ya, ini. S, kemudian ini tarik bawah, kemudian tutup kurung sama dengan, nah sama ini sama ya, nah ini sama, nah sama kan, nah itu caranya begitu. Terus yang ini juga sama, kemudian ini standar deviasi untuk populasi ini ya. Nah ini rumusnya ini. Nah, ini 1/19, ini 1 min 1 per n min 1, n nya kan 20 kurang 1 kan 19, langsung tak tulis ini, kemudian dikalikan dalam kurung D kuadrat. D kuadrat itu mana? D kuadrat itu kan ini D kuadrat. Nah ini sigmanya, ini jumlahnya, ini F23 ini kan, dikurangi lagi sigma D tapi kuadrat, sigma D kuadrat E23 nih, E23. Nah E23 karena kuadrat dikalikan dia juga, kalian E23 juga dibagi 20, ini n nya kan 20, tutup kurung pangkat 0,5 itu sama dengan akar, enter, ketemu ini. T hitungnya ini rumusnya caranya sama ya, ini T hitungnya F23. Nah ini D kuadrat, sigma D kan F23 ini jumlahnya nih, dibagi 20, dibagi n nya kan 20. Nah ini 20 dibagi lagi S nya berapa? S nya kan ini I11, ini I11 ini dibagi lagi 20 lagi. Dari mana 20? Nah ini apa ini namanya, sampelnya. Kemudian di akar ya, n nya itu akar n ya, begitu kita enter, temu ini ya. Kemudian T tabelnya, T in fast 0,05,
19 ini pakai yang alfanya 0,05, kemudian bagi 2 itu ya, yang 2 arah. Jadi ngambilnya T in 0,05 19, kemudian 19 dari mana? 19 dari ini n-1 ya. Begitu. Ini cara lainnya, ini cara lain ini, silahkan gunakan rumus ini, SD nya nanti ketemu ini, dan T hitungnya pakai ini, nanti ketemu ini, sama ini ternyata. Tapi Anda harus nyoba. Kalau tabelnya sama juga ya, nyopi ini ya, karena sama, tabel itu sama. Nah, nanti grafiknya dibuat sendiri, coba nanti grafiknya udah bisa buat. Nah, yang 2 arah itu ya, kemudian alfa per 2 ya 0,025 begitu. Kemudian T hitungnya di mana nanti diletakkan bisa itu. Mungkin sekian dulu, silahkan dipahamin, yang belum jelas boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.